Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat sampai terbenamnya matahari. Puasa Ramadan juga dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai salah satu tiang agama. Islam dibangun atas 5 syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di bulan Ramadan, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni sebagaimana disebutkan dalam hadis. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu, dan siapa yang bangun malam qadar dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 10 amalan yang dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, sahur. Sahur sangat dianjurkan sebelum memulaikan puasa. Rasulullah SAW bersabda dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah karena sahur itu barakah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sahur itu barakah, maka janganlah kalian tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Dalam buku Ramadan Antara Syariat dan Tradisi oleh Ahmad Sarwat MA, para ulama sepakat bahwa berbuka puasa disyariatkan ketika matahari terbenam yang menandakan datangnya waktu maghrib. Dari Sal bin Sa'ad bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, salat tarawih dan salat malam. Salat tarawih dan salat malam memiliki banyak keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan Ramadanlah Al-Quran pertama kali diturunkan ke dunia ini. Pada bulan Ramadan juga Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia. Bertadarus Al-Quran selama bulan Ramadan termasuk kebiasaan yang dilakukan Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Abbas menjelaskan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Kedermawaan beliau meningkat pada bulan Ramadan, yaitu ketika didatangi Jibril setiap malam Ramadan, ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah sangat disunnahkan saat kita sedang berpuasa, termasuk diantaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada famili,
dan kerabat serta memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW orang yang paling bagus dalam kebajikan dan menjadi lebih baik lagi saat bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam mendatanginya. Rasulullah SAW itu orang yang sangat murah dengan sumbangan, namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, memberi makan orang yang berpuasa. Ada sebuah hadis dari Sa'id bin Khalid al-Juhaini radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, menjaga lidah dan anggota tubuh. Disunahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji serta perkataan yang membawa kepada kefasikan dan kejahatan, termasuk di dalamnya adalah ghibah, mengadu domba, dusta, dan kebohongan. Yang kedelapan, menahan diri dari keburukan. Menahan diri dari keburukan. Jika melakukan hal-hal buruk bisa membuat ibadah puasa kita sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan, i'tikaf. I'tikaf merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan bahkan beliau sendiri yang selalu melakukannya di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Anas dan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat. Yang ke-10, memperbanyak doa. Di bulan Ramadan akan dipenuhi dengan keberkahan sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di bulan Ramadan ini tentunya semua doa yang dipanjatkan oleh umat Islam akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 amalan di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat ganda. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan 10 amalan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan rahmat dan berkah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.